Halo, selamat datang di channel Langga Ramadan. Oke, lama saya tak upload ya. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini sekitar jam berapa ini? Jam 9 lebih 10 menit. Masih pagi hitungannya. Saya ingin update kondisi si Bonar, yang dimana minggu kemarin saya udah menggantikan roll end-nya, kayak penggerak dari setir ke ban. Ini juga rack setirnya juga bunyi sudah. Nah, kali ini saya akan ke bengkel Mas Abek, bengkel biasanya. Udah janjian mau menanyakan bunyi di ban sebelah kanan itu kalau nabrak jalanan yang agak deg. Nah, itu kenapa? Sama ada lagi satu lagi, kumat baru kemarin saya habis pulang dari Wonosari ke Jogja. Kumat mobilnya ini untuk sennya ngepanjer, jadi seperti ini tuh. Untuk lampu sennya ini ngepanjer, sen kiri maupun kanan maupun di hazard tuh ngemanjer. Oke, ikuti terus apa aja kerusakan si Bonar ya, ini namanya, entah kenapa ini. Dan ada juga beberapa update yang belum saya buat videonya terkait AC, yang dimana dulu saya beli mobil ini dengan harga 16 juta tapi AC-nya itu mati, terus saya ganti semua seperangkat AC-nya. Nah, kemarin saya janji untuk membuat video tentang AC, tapi itu di next video aja. Kita cari waktu yang pas. Terus support channel ini, jangan lupa like kalau Anda suka dan subscribe. Ikut terus. Sekarang kita let's go. Dan bagi yang kalian puasa, harus kuat dalam sebulan untuk menghadapi puasa ini. Dan ini adalah puasa ke-18 kalau nggak salah. Dan bagi kalian yang mudik, hati-hati di jalan. Let's go. Oke, kondisi perjalanan kita menuju bengkel, terjadi hujan deras ya. Ini lagi di Jalan Magelang. Cukup deras, tapi masih pandangannya masih oke lah, masih enak. Ya, ginilah untuk menikmati mobil tua ya teman-teman ya. Kalau bagi saya sih, dengar musik dengan slow, hujan begini, yang penting satu, mobil tidak ada kebocoran sama sekali, aman. Jadi ya ini terus lah apa aja kerusakan dari si Bonar di bulan yang suci ini. Let's go. Oke, kali ini kita udah di bengkel ya, mobilnya di belakang. Ada yang menarik, ada mobil apa ini? Fiat. Mobil akan dicek-cek terlebih dahulu karena lagi hujan yang berat. Udah Fiat. Apa kerusakannya kita lihat nanti lah ya. Nah, ini lagi dicek, ratingnya manjur. Tahu penyakitnya lagi dicek semua dulu biar nyaman. Bawa jalan-jalan. Saya benar. Oke, tadi setelah dicek semuanya ternyata bagian manjer itu sikring, kan sikring kayak dinamonya itu saya nggak ngerti. Jadi itu basah dan mau diganti sementara bengkelnya, tapi barangnya nggak ada lagi gitu. Terus tadi sama saya diakalin sedikit, ternyata masih bisa digunakan. Kalau mobil tua tuh jika masih bisa diperbaiki, perbaiki. Nah, jangan langsung diganti. Soalnya nanti kalau misalnya ganti, pas di total pembiayaannya membengkak. Ini di belakang saya ini ada Mercy. Ini nggak tahu punya siapa ini. Setiap saya ngebengkel pasti ada si Mercy ini. Mungkin untuk kaki-kakinya tadi nggak ada yang goyang ya, cuman laker ban depan. Memang sudah mau diganti, tapi nanti dulu lah, nunggu budget mandinya dulu.
Nanti sekarang pas di jalan saya jelasin berapa total kemarin saya benerin roll end-nya. Kaki-kaki itu apa aja sih yang udah saya remajain begitu. Maaf ini berisik ya di pinggir jalan, udah bawa clip on. Jadi nanti penjelasannya di mobil aja biar sedikit kedap sama apa aja sih peremajaan yang udah saya lakukan terhadap Bonar. Cheers. Oke semuanya, tadi kita sudah selesai ke bengkelnya. Ada hal menarik, ternyata karetnya kering teman-teman, terkait kaki-kaki depan begitu. Yang habis kita ganti itu kering karetnya. Nah, sesuai janji saya tadi, saya ingin menjelaskan apa aja sih yang udah saya ubah kaki-kaki di mobil ini. Yang pertama, ketika saya beli mobil Corolla GL ya, Corolla GL tahun 84 ini, itu ketika jalan ada suaranya klinyit di ban depannya semuanya. Ada ban depannya suaranya klinyit. Nah, setelah kita cross check, ternyata karet-karetnya udah pada, ya namanya umur ya, usang begitu. Jadi lakukanlah pergantian wheel joint, semuanya kita ganti. Untuk karet depan aja itu habis sekitar 2,6an kalau nggak salah, saya lupa, lebih tepatnya 2.500.000 ke atas lah. Nah, setelah itu semuanya diganti di bengkel kaki-kaki di ring road mana saya lupa. Habis segitu penyakit kaki saya kira selesai teman-teman, saya kira selesai. Udah nggak bunyi lagi nih, udah enak dibawa. Nah, setelah saya melakukan perjalanan tak pakai mobilnya selama ada 2 bulan 3 bulan, kaki depan sebelah kiri jebol teman-teman. Jadi kayak ada, aku nggak tahu ya namanya, kayak penyanggahnya itu di atas itu jebol naik ke atas. Nah, untungnya pas jebolnya itu saya memang ada niatan untuk cek ke bengkel Mas Awe. Untungnya, kalau nggak, di jalan pusing teman-teman. Nah, ketika semuanya sudah dicek, ternyata harus melakukan pergantian laker kayaknya laker atau apa itu namanya, harus melakukan pergantian. Dan untuk suspensi depan sudah tidak bisa diselamatkan, jadi ganti teman-teman, kita ganti suspensi depan tapi yang bekas kita bilang bekas, kita ganti kirinya aja karena kanan masih bisa digunakan, kita ganti. Lalu kita nyuntik, bahasa orang bilang disuntik, kaki depannya disuntik. Itu untuk biaya nyuntiknya 2 itu 500-an teman-teman. Terus untuk laker dan segala macam itu pokoknya total semua cuma 1.100.000. Udah itu step kedua, udah diganti. Nah, setelah itu diganti, saya main ke bengkel Abi Setiawan untuk spuring, karena ban saya rasa ini ada ban depan kan baru, makan dalam. Nah, setelah makan dalam kita spuring, ternyata kata di bengkel Abi Setiawan itu roll end-nya apa ya namanya, yang panjang itu sama laker, bukan laker, kayak apalah buat untuk ban depan itu, saya nggak tahu namanya karena saya bukan orang bengkel ya, jadi nggak ngerti. Tapi nekat aja tentu untuk main mobil semua. Nah, itu setelah itu bisa diganti, total biayanya tuh hampir 4 juta teman. Nah, terus saya chat lah Mas Awe, Mas, ini isi chatnya kalau masih saya tampilkan. Mas, ini saya habis dari bengkel Abi Setiawan ini spuring bla bla bla, bisa nggak saya konsulin jenengan? Nah, ke Mas Awe tadi, karena bengkel Mas Awe itu spesialis lah intinya tuh. Ya walaupun rusak tapi bisa diperbaiki, bisa diakalin. Di Mas Awe cuman habis 2.800.000 kalau nggak salah, cuman segitu. Tapi karena uang saya ke budget nggak ada, di kantong hanya 1 juta, saya hanya ganti roll end-nya tuh. Saya ganti roll end-nya aja. Habis itu semuanya diganti, udah bisa di spuring.
kaki-kaki juga sudah lumayan enak. Dan apa yang udah saya bukan menjelekkan bengkel yang lainnya ya, Setiawan itu dia diagnosanya harus diganti semua, tapi di Mas Awe juga, karena kata Mas Awe itu masih bisa digunakan. Nah kalau di bengkel-bengkel besar teman-teman maupun dealer itu kan rusak sedikit walaupun masih bisa digunakan tetap disuruh ganti ya, untuk faktor safety lah istilahnya. Tapi kan selain ini faktor dompet yang udah menipis begitu. Nah ini itu tentang hal yang menariknya begitu. Nah setelah kelar kaki-kaki depan, saya gunakan, saya PP ke tempat cewek saya, PP Jogja Wonosari, 5 kali PP aman. Dan presinya saya memakai mobil tua ini ya, bahan bakarnya ya cukup irit ya, 100.000 itu bisa untuk 2-3 hari. Tapi saya nggak ada alatnya untuk ngetes 1 kilometernya berapa liter, nggak ada. Mungkin itulah teman-teman cerita saya ya, cerita ya hanya sebuah dokumentasi cerita saya terkait pagi hari ini si Bonar, dan dimana dia minta jajan hujan-hujan gini enaknya makan mie, tapi Bonarnya malah minta jajan begitu. Nah mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Like video ini jika Anda suka, dan dislike jika Anda tidak suka, dan jangan lupa subscribe ke channel agar aman. Terus teman-teman support terus channel ini. Saya ingin mencoba mengimplementasikan perjalanan si Bonar dan merawat mobil tua versi saya ya, karena versi saya kurang paham, tidak mengerti apa-apa terkait mobil, dan kebetulan ini adalah mobil pertama saya. Dadah, see you.